Baik, adik-adik sekalian, nah di sesi ke-9 ini, di pertemuan ke-9 ini, di mata kuliah kewirausahaan, di tema memilih lokasi usaha ini, nah Pak Hendra akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang ini. Nah, kalau kita perhatikan misalnya, bahwa ada orang mengatakan penting untuk mencari lokasi usaha, tapi ada juga mengatakan tidak penting mencari lokasi usaha, yang paling penting adalah dagangnya, kira-kira itu. Nah, kalau kita belajar tentang teori price misalnya, 4P misalnya, teori marketing misalnya, di situ mengatakan bahwa kalau mau dagang, mau sukses dagang, maka kuncinya ada 4 ini. Yang pertama adalah produk. Produknya harus bagus, produknya harus unik, produknya harus dibutuhkan orang, maka insya Allah bisnisnya akan sukses. Nah, selain produk, biasanya orang bermain di place, tempat, ya. Tempat atau lokasi usahanya harus bagus, harus strategis, mudah dijangkau, dan berbagai macamnya. Lalu orang mengatakan juga selain itu harus ada price, price-nya harganya juga harus murah, ya, harganya bisa bersaing dan berbagai macamnya. Lalu ada yang keempat adalah promosi. Promosi itu adalah yang mempromosikan sehebat apapun barangnya, semurah apapun barangnya, sekeren apapun tempatnya, kalau nggak promosi ya juga nggak jadi juga, kira-kira gitu. Tapi yang unik bagi saya adalah bagaimana konsepnya Nur Hayati Subakat misalnya, yang mengatakan dia menggunakan konsep 5P. P yang kelima, ada pernah dengar dari Pak Hendra? Apa P yang kelimanya? Pray. Pertolongan Allah. Jadi dia punya pertolongan Allah. Jadi sehebat apapun produk, price, promotion, tapi kalau Allah nggak nolong nggak jadi juga, kira-kira gitu. Jadi yang menghalau orang datang ke toko kita itu siapa ya, Dek? Yang menggerakkan orang datang ke toko kita siapa? Allah. Yang menggerakkan dan tidak menggerakkan siapa? Allah. Dari rumah dia sudah niat nih, gue pengen belanja di sana, di toko Firda, dia pengen belanja di toko Destiana misalnya, dia pengen belanja di tokonya Ima misalnya. Itu siapa? Allah. Nah, coba baca di surat Sajadah ayat 27. Siapa yang mau baca terjemahannya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Terjemahan ayat 27 surat As-Sajdah. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu. Stop sebentar. Siapa tadi? Kami, ya. Kami itu berarti kan inna. Inna itu berarti selalu, kalau Allah mengatakan inna, kami, berarti ada dua peran. Peran kita yang berdagang, tapi ada peran Allah yang menentukannya, kan. Sehingga kalau Allah bicara tentang rezeki, begitu juga kan. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan Anda rezeki yang banyak. Nah, dalam hal bisnis ini juga demikian. Ya, berarti Allah yang menghalau awan sehingga turun hujan. Ya kan? Allah pula yang menggerakkan orang datang ke toko kita. Bukan karena kehebatan kita. Kalau bicara promosi, kita keren promosi, ada banyak orang setiap hari promosi. Kalau kita mengatakan iklan kita keren, orang setiap hari iklannya lebih mahal. Kalau orang kita mengatakan bahwa barang kita keren, orang punya barang lebih keren lagi. Tapi kenapa kemudian orang datang ke toko kita? Boleh jadi karena doa-doanya kita, karena sedekahnya kita, ya kan? Karena doa orang tua kita, sehingga membuat orang kemudian meskipun lokasi bisnisnya tidak terlalu strategis, tapi kok omsetnya keren, boleh jadi ya itu tadi, karena Allah menggerakkannya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi terusin terjemahannya, Desti. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Kita itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki sih? Pemakan rezeki, Pak. Nah, jadi berarti ada yang memberi rezeki ya. Kadang-kadang kita lupa kepada pemberi rezeki itu. Ya, jadi lupa kepada Allahnya. Jadi boleh ikhtiar ya semaksimal mungkin produk, price dan promosi, tapi jangan lupakan Allahnya. Nah, baik, kita teruskan pada ini. Makasih Desti. Nah, kemudian kita bicara hari ini tentang memilih lokasi usaha, place atau lokasi. Orang mengatakan membuat mudah dengan lokasi yang strategis, maka membuat mudah membelinya. Ya, contoh, ada pedagang buah jual di Ciputat harganya 5.000 per kilo. Tapi ada yang di samping kampus harganya 7.000 per kilo. Tapi karena yang di Ciputat ini tempatnya jauh, macet lagi, becek lagi, kira-kira adik-adik pilih mana kira-kira? Yang dekat kampus yang harganya 7.000 atau yang di Ciputat 5.000 tapi becek?
Dekat Macet. kampus. Hah? Pilih mana? Dekat kampus, Pak. Nah, itu menunjukkan bahwa lokasi menjadi sangat penting kan? Biasanya lokasi itu dekat dengan kampus, dekat dengan sekolah, ya kan? Ya, keramaian dan berbagai macamnya. Jadi ini Masya Allah ini luar biasa. Jadi semakin mudah dijangkau lokasi dagangan kita, semakin banyak pula orang membelinya. Lalu kemudian semakin sulit lokasi, semakin dibutuhkan promosi. Jadi kalau lokasinya di dalam gang dan berbagai macam tadi, maka harus punya keyword unik ya, harus ada punya kelebihan. Apa contohnya? Boleh jadi promosinya, boleh jadi harganya ya dan berbagai macamnya. Ada 2 lokasi usaha. Kalau hari ini kita bicara lokasi usaha ada 2. Kalau dulu cuma ada 1, offline aja kan. Nah, kalau sekarang ada 2, ada offline, ada online. Nah, di offline ini tentu yang diutamakan adalah strategis tadi ya, ramai dan berbagai macamnya ya. Di mana banyak orang ramai di situ insya Allah ada rezeki yang lebih banyak. Nah, yang kedua online. Nah, online ini tinggal kemudian kita bermainnya, kita punya marketplace sendiri atau kemudian ikut marketplace-nya orang lain ya. Biasanya pengalaman-pengalaman teman-teman yang ikut marketplace-nya orang lain biasanya untuk bisa menggenjot, misalnya orang buka satu produk langsung keluar punya dia, biasanya dia harus bayar dulu tuh, bayar ya lebih banyak biasanya kepada tempat dia menjual barang itu di marketplace-nya. Nah itu ya ada juga sekarang misalnya di online itu menggunakan misalnya Facebook ya, Facebook yang beriklan atau kemudian Instagram yang beriklan ya, selain menggunakan orang lain untuk mempromosikannya. Jadi mahal nggak Pendra? Ya kalau di Facebook mungkin sekitar 100.000 untuk 3 hari ya untuk bisa menjangkau ribuan orang. Atau kemudian bisa menggunakan Google Ads misalnya di YouTube dan berbagai macamnya. Jadi sangat mudah sekali bagi saya dengan membuat bisnis kita strategis di online. Lalu kemudian setelah itu jenis usaha. Jenis usaha itu ada 2 ya, Dek, kalau kita kemas kira-kira. Yang pertama retail, eceran. Nah, lokasi menjadi penting. Kalau ada jual eceran itu penting banget tuh, yang dekat dengan kampus, dekat dengan sekolah. Kenapa? Karena akan didatangi konsumen karena menjual ke individu. Ya, jadi konsumen akan datang tuh. Kalau jauh nggak mau konsumen tuh. Lalu kedua adalah kalau distributor. Nah, lokasi tidak terlalu penting. Kalau ada sebagai distributor. Distributor itu apa, Pendra? Misalnya dia beli dari barang suatu tempat yang gede, lalu dia jualnya bukan individu, tapi dia jual distributor. Maka tempat tidak terlalu penting. Kenapa? Karena karena penjualan mendatangkan konsumen, ya. Jadi karena penjual mendatangi konsumen. Ya. Jadi ada yang datang ke konsumennya, berbalik dengan yang tadi kan. Jadi maka kita lihat misalnya gudang-gudang itu ya tempat stok barang itu rata-rata tidak tempat strategis, yang penting tempatnya luas, kira-kira demikian. Nah ya ini bedanya kira-kira karena penjual ke penjual ya, karena menjual ke penjual. Nah ciri lokasi yang baik itu dari pertanyaan ada yang bertanya tadi apa yang cirinya kalau mau survei itu? Yang pertama ramai ya, nggak mungkin jualan tempat yang sepi gitu kan, ramai. Nah setidaknya dengan ramai maka mungkin akan terbuka peluang rezeki kita lebih banyak. Yang kedua, pendapatan. Nah, untuk melihat daerah itu bagus ya dilihat dari pendapatan masyarakatnya. Ya, kalau masyarakatnya adalah masyarakat yang pendapatannya banyak, tinggi ya, biasanya tentu minat belinya juga tinggi, kira-kira demikian. Lalu faktor kunci memilih lokasi usaha, tersedia sumber daya, ya. Nah, kalau ada misalnya buka pabrik atau apa ya tentu terutama ada bahan baku ya yang bisa diperoleh, lalu tenaga kerja, lalu sarana transportasi ya. Dan ini menjadi sangat penting sekali. Dulu Blok M itu terminal Blok M, saya masih kuliah dulu di UIN, itu merupakan tempat hub-nya ya atau merupakan tempat transit transportasi di Jakarta Selatan. Jadi semua orang kalau mau kantor jelas dia transitnya di Blok M, terminal Blok M. Nah dari situ apa dampaknya? Maju, dagang-dagangan di Blok M maju. Tapi sekarang gaya hidupnya kan sudah berubah. Orang tidak lagi ke terminal, tapi orang dari rumah langsung ke kantor. Pakai apa? Pakai Gojek, pakai Grab. Nah kira-kira masih hidup nggak itu? Kira-kira dagang di Blok M tadi yang dekat dengan transportasi tadi? Nggak hidup lagi kan? Karena transportasinya sudah berubah, gaya transportasinya berubah. Orang langsung ke MRT ya, langsung ke Transjakarta dan berbagai macamnya.
Maka banyak yang bangkrut, banyak yang berhenti. Lalu pilihan pribadi. Nah, ini disesuaikan dengan keuangan. Jangan sampai nanti kita ingin mendapatkan lokasi yang strategis, tapi harganya mahal, nggak punya uang. Lebih bagus kita mengalah saja, ya. Tapi kemudian kita manfaatkan memberi spesial untuk konsumen kita. Boleh jadi harganya spesial sehingga meskipun kita berada jauh, kita akan dicari. Nah, tapi sekarang Masya Allah luar biasa. Sekarang kita punya Google Map. Kalau bisnis kuliner atau bisnis destinasi, itu bukan dibentukkan strategis. Yang dibutuhkan adalah unik, cantik, ya. Meskipun dalam hutan, kadang-kadang dicari sama orang, ya. Tinggal orang cari Google Map, ketemu juga kadang-kadang. Nah, ini uniknya dagang masa lalu dengan dagang sekarang, kira-kira gitu, ya. Nah, sekarang tuh orang dagang yang yang dicari itu adalah yang Instagram apa namanya? Instagram apa namanya bahasa anak muda sekarang tuh lupa saya. Jadi yang Instagram banget kira-kira yang fotonya unik, yang view-nya bagus dan berbagai macamnya. Lalu kemudian pertimbangan gaya hidup keluarga. Nah, lebih banyak hidup untuk keluarga. Jadi ada juga orang yang tipologinya adalah nggak mau pilih tempat yang jauh, strategis, jauh. Yang penting itu dekat dengan keluarga. Jadi biasanya dia cari toko itu yang dekat dengan rumah. Kenapa? Biar gampang misalnya memantaunya, biar bisa ketemu dengan anak-anak. Atau mungkin dia di ruko, yang di rumah sekaligus toko. Ya, jadi gampang, kira-kira nggak kemana-mana, kira-kira itu. Jadi ada juga orang alasannya itu. Lalu kemudian kemudahan mencapai lokasi, ya. Mudah dalam mencapai lokasi ini menjadi sangat penting juga, ya. Jadi lokasinya tidak ribet, tidak jauh, yang membuat orang kemudian berpikir, ya. Contoh sederhana, kalau kita perhatikan di Jalan Ciputat itu, ada misalnya tinggalnya di Legoso atau di mana kira-kira gitu kan, atau di perumahan yang di seberang IIKI misalnya, di daerah IIKI itu. Sedangkan ada lagi satu toko di seberang dekat UIN. Ya, adik-adik misalnya pilih mana kira-kira belanjanya? Yang di dekat kampus IIKI atau yang dekat kampus UIN? Tentu yang tidak perlu menyeberang kan, apalagi kalau macet bawa motor atau bawa mobil kan. Nah, jadi itu menjadi sangat penting. Jadi kemudahan dalam mencapai lokasi, ya. Lalu kemudian kondisi lingkungan bisnis ini menjadi sangat penting, ya. Jadi kalau mau dagang ya dekat para pedagang, ya, jangan berdagang sendirian. Nah, itu menjadi sangat penting sekali. Meskipun bisa saja adik-adik bisa melakukan namanya mix market dalam istilah saya dulu, menciptakan pasar sendiri. Tapi syaratnya punya barang banyak, punya kelebihan dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian sebagai pengantar untuk adik-adik sekalian di ini. Nah, tinggal kemudian ya ala kulli hal pada akhirnya adalah Allah juga yang menentukan. Kewajiban kita cumanlah ikhtiar, ya. Ada orang lokasinya strategis, bagus banget dekorasinya, tapi nggak laku-laku barangnya. Ternyata memang Allah belum mengizinkannya. Jadi yang paling penting itulah ikhtiar manusianya oke, tapi jangan lupa lobby terus Allahnya dengan sedekah, baca Al-Quran, dan muliakan orang tua dan berbagai macamnya. Ini menjadi sangat penting sekali. Nah, silakanlah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan.